Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas KD 3.2, yakni menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dengan submateri strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah yang meliputi dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Lebih lengkapnya kita simak video berikut ini. Seperti yang kita ketahui, kota Mekah merupakan pusat agama bagi bangsa Arab pada saat itu. Kondisi bangsa Arab sebelum mengenal Islam dikenal dengan istilah jahiliyah. Masyarakat Arab jahiliyah berarti masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Kebodohan tersebut adalah kebodohan dalam bidang moral, bidang norma, etika, hukum, dan agama. Ketika Nabi Muhammad SAW menginjak usia 40 tahun, beliau sering mengerjakan tahanus atau menyendiri daripada waktu sebelum-sebelum. Pada malam 17 Ramadan atau bertepatan tanggal 6 Agustus 610 Masehi, ketika beliau bertahanus di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu yang pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1-5, Nabi Muhammad SAW resmi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Setelah menerima wahyu yang pertama tersebut, Rasulullah tidak langsung berdakwah menyampaikan risalah Allah. Namun, Rasulullah menunggu turunnya wahyu yang kedua. Dikala menunggu turunnya wahyu yang kedua, Rasulullah SAW kembali diliputi perasaan cemas, khawatir, was-was jika wahyu itu akan terputus. Bahkan beliau hampir saja putus asa. Akan tetapi Rasulullah SAW tetap bertahanus seperti biasa di Gua Hiro. Kemudian setelah beberapa lama turunlah wahyu yang kedua, yakni surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu yang kedua ini, maka beliau memulai berdakwah menyiarkan agama Islam. Selama berdakwah menyampaikan ajaran Islam, Rasulullah menggunakan dua strategi, yakni dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Rasulullah dilaksanakan kurang lebih selama 3 tahun. Pada mulanya Rasulullah menyampaikan ajaran Islam kepada keluarga, sahabat, dan orang terdekat dengan beliau. Mereka ini sangat mengenal kepribadian beliau sebagai pribadi yang jujur, mencintai kebaikan dan kebenaran, dan ketulusan akhlak yang dimiliki oleh beliau. Demikian pula sebaliknya, Rasulullah juga mengenal mereka dengan sangat baik. Mereka langsung menerima ajaran Islam dari Rasulullah. Mereka mengakui kejujuran dan keagungan akhlak Nabi, serta meyakini kebenaran ajaran yang beliau sampaikan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berhasil mengislamkan beberapa orang, di antaranya sebagai berikut: Khadijah atau istri Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Nabi, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, Zaid bin Harisah, mantan budak Nabi, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, dan Fatimah binti Khattab, serta suaminya Sa'id bin Zaid al-Adawi. Nama-nama yang tersebut di atas termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, yakni orang pertama yang masuk Islam. Rasulullah menemui mereka mengajarkan keislaman dengan cara sembunyi-sembunyi. Hingga akhirnya mereka memeluk Islam dengan cara sembunyi-sembunyi. Wahyu yang diturunkan secara bertahap dengan sedikit demi sedikit, berupa ayat pendek dengan bahasa yang indah dan menyentuh hati. Hal ini semakin menambah kepercayaan mereka akan kebenaran ajaran Islam.
Selama kurun waktu kurang lebih 3 tahun berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, telah terbentuk komunitas mukmin yang saling bersaudara, saling menguatkan, dan saling tolong-menolong, serta saling membantu. Rasulullah terus berdakwah menyampaikan ajaran Islam dengan cara sembunyi-sembunyi hingga turunlah wahyu yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan atau terbuka kepada kaumnya. Adapun dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah selama kurang lebih 10 tahun. Turunnya Quran Surat Al-Hijr ayat 94 memberikan isyarat bahwa dakwah Nabi dengan para sahabatnya akan mengalami hambatan dari kaum kafir Quraisy. Dengan demikian, Rasulullah dengan para sahabat sudah mempersiapkan diri guna menghadapi segala resiko. Setelah turun Quran Surat Al-Hijr ayat 94, Rasulullah mengundang tokoh-tokoh penting dari kaum kafir Quraisy. Mereka hadir memenuhi undangan tersebut dan terjadi dialog antara Nabi dengan mereka. Rasulullah menyampaikan ajaran Islam yang mulia kepada mereka. Pada akhir pertemuan, mereka mengingkari segala apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, kecuali paman Nabi, yakni Abu Thalib. Abu Thalib sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW dan menyatakan bahwa selama masih hidup dia akan melindungi Rasulullah. Sejak saat itu, Rasulullah sudah mulai intensif berdakwah secara terang-terangan kepada masyarakat Mekah. Rasulullah merasa lebih mantap dalam berdakwah karena mendapat dukungan dan perlindungan dari paman beliau yang bernama Abu Thalib. Rasulullah mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Safa. Tampak di antara mereka yang hadir adalah tokoh-tokoh kafir Quraisy, di antaranya Abu Lahab, Abu Jahal, dan Umar bin Khattab. Ketika Nabi menyampaikan ajaran Islam kepada mereka, Nabi mendapat perlakuan yang sangat kasar dan hinaan. Apakah dakwah Rasulullah tidak ada hasilnya? Dakwah tersebut tetap ada hasilnya, yakni golongan lemah di antaranya seperti kaum budak, kaum miskin, mereka memeluk Islam dan mengikuti ajaran Rasulullah. Adapun hikmah yang dapat diperoleh dari sejarah dakwah Rasulullah di Mekah adalah: pertama, menumbuhkan keyakinan bahwasanya Allah pasti akan menolong umatnya yang sabar, tabah, dan memiliki semangat tinggi dalam berdakwah. Yang kedua, meyakini bahwasanya hidayah akan datang dari Allah Subhanahu wa taala, sementara Nabi Muhammad hanya menyampaikan risalah. Ketiga, Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat manusia. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Dan yang keempat, bahwasanya perjuangan dakwah pasti membutuhkan pengorbanan. Rasulullah dan para sahabat telah berkorban harta benda, jiwa untuk menegakkan ajaran Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.